Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Senin pagi hari ini, Senin yang terakhir di bulan Maret nih Bapak Ibu ya. Karena minggu depan sudah di bulan April. Oh, kita bersyukur kepada Tuhan. Bahagia kita kalau bersama Yesus. Karena tiap hari setiap saat kita melangkah bersama dengan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan. Sebelum kita beraktivitas di minggu yang terakhir, Senin yang terakhir di bulan Maret, mari kita serahkan kepada Tuhan. Serahkan hidupmu ke dalam tangan Tuhan. Karena Tuhan yang menentukan segala-galanya. Firman Tuhan pada pagi hari ini dengan tema langkah orang ditentukan oleh Tuhan. Tetapi bagaimanakah manusia dapat mengerti jalan hidupnya? Gak tahu dong. Maka seringkali kita berkata kita tahu masa depan. Orang yang di dalam Yesus ya, itu berserah total kepada Tuhan. Hidupnya dipimpin sama Tuhan. Beda ya. Tapi orang di luar Yesus, dia mengandalkan kekuatan pada kekuatan sendiri. Ya silakan kata Tuhan. Coba. Karena tidak ada pengharapan sama Tuhan, maka dia tidak pernah minta pimpinan Tuhan. Jangan pernah nyalakan Tuhan. Dia jalannya menuju maut. Tapi setiap langkah orang yang cinta Tuhan, mengandalkan Tuhan, maka Tuhan yang menentukan arah langkahnya. Berserah kepada Tuhan. Makanya saya Pastor Yakob Rahmat, saya akan menyanyikan sebuah pujian. Aku berbahagia karena aku yakin teguh Yesus yang pegang kendali dalam hidupku. Ku berbahagia, haleluya, yakin teguh, amin, haleluya. Yesus abadi kepunyaanku, amin, haleluya. Aku warisnya, ku ditebus, haleluya. Ciptaan baru oleh Roh Kudus, amin, haleluya. Aku bernyanyi bahagia, amin, haleluya. Memuji Yesus selamanya, amin, haleluya. Aku bernyanyi bahagia, amin, haleluya. Memuji Yesus, haleluya, selamanya. Ku serahkan semua langkah hidupku hanya pada Tuhan, amin, haleluya. Hanyalah Yesus juru selamatku, amin, haleluya. Ku serahkan semuanya hanya pada Dia Yesus, amin, haleluya. Hidupku diatur oleh Tuhan dan diberkati oleh Tuhan Yesus, amin, haleluya. Aku bernyanyi bahagia, amin, haleluya. Memuji Yesus selamanya, amin, haleluya. Aku bernyanyi bahagia, amin, haleluya. Memuji Yesus selamanya, amin, haleluya. Ya Tuhan,
kebenaran dan kejayaan, kehormatan, kemaksuran, dan keagungan. Amin. Haleluya. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhanku, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin. Haleluya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Amin. Haleluya. Sekarang ya Allah kami, Bapa kami Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Kami bersyukur hanya kepadamu. Amin. Haleluya. Dan memuji namamu yang agung itu, nama Yesus yang maha sempurna. Haleluya. Pakailah hidupku ini Tuhan untuk kemuliaan-Mu. Amin. Haleluya. Pakailah hidupku ini ya Tuhan Yesus untuk kemuliaan-Mu. Bapa, sucikanlah mulutku Bapa, sucikanlah pikiran dan hatiku, karena aku mau baca firman-Mu, firman sumber kebenaran. Haleluya. Firman-Mu ku taruh dalam hatiku, agar aku tidak berdosa kepadamu Bapa, agar hidupku selalu diperbarui oleh firman-Mu. Amin. Haleluya. Agar aku menjadi serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Segala puji, hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami hamba menekung sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Luar biasa cintanya Tuhan Yesus. Shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam hari, pada hari Senin pagi ini adalah Senin yang terakhir di bulan Maret. Karena tadi sudah saya katakan minggu depan sudah bulan April. Mari, yang penting kita jalani. Tanggal boleh ganti, menit, jam, minggu, bulan, tahun boleh ganti, tapi hati kita selalu isi dengan firman Tuhan. Tidak pernah berganti dengan Allah lain. Tidak ada Allah lain. Yang ada dalam kehidupan kita satu-satunya Yesus Kristus, Tuhan kita, Bapa yang sangat kita cintai. Maka sesuai dengan pujian, berbahagia kita yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Dan tiap hari, setiap saat kita melangkah bersama Yesus Kristus. Karena setiap langkah orang ditentukan oleh Tuhan. Jadi bukan secara kebetulan loh Bapak Ibu. Ya, ini firman Tuhan loh. Langkah orang ditentukan oleh Tuhan. Jadi saya tiap pagi malam melangkah di dalam kebenaran firman Tuhan. Itu atas izin Tuhan. Termasuk Bapak Ibu. Ya, kalau bisa setia mendengarkan firman Tuhan saya sampaikan atas izin Tuhan itu. Ya, berarti saudara dicinta sama Tuhan. Karena nanti masuk di dalam
bagian kerajaan sorga. Amin. Mari kita baca firman Tuhan. Amsal Sulaiman pasal 20 ayat 13 sampai 30. Demikian firman Tuhan. Jangan menunjukkan tidur supaya engkau tidak jatuh miskin. Bukalah matamu dan engkau akan makan sampai kenyang. Amin. Jadi Bapak Ibu, ini firman Tuhan katakan jangan menjadi orang malas ya. Jadi rajin ya. Karena firman Tuhan juga katakan di dalam Tesalonika, siapa orang yang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Itu ada ayatnya. Saya mau baca ya. 1 Tesalonika ya. 2 Tesalonika tuh saya ingat ini ya. Ayat yang pasal 3 ayat 10 demikian firman Tuhan. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Jadi artinya firman Tuhan mengajar kita hidup yang benar. Jangan menjadi orang males ya. Jadilah orang rajin, bekerja dan sungguh-sungguh. Tapi garisnya firman. Jangan kerja melulu, gak ada firman. Jangan kerja melulu, kerja keras, jadi kebablasan saudara. Ada lambu-rambu, ada warna werel, kita berhenti, bukan berhenti terus. Ada waktunya hijau, kita jalan. Bukan jalan terus, ada waktunya kuning, kita jaga-jaga. Ya. Firman Tuhan ini akan menjaga hidup kita. Oleh itu mari kita senantiasa kita hidup diisi dengan firman Tuhan. Sehingga kita tidak menjadi orang malas. Karena menjadi orang malas di ayat 14 tidak baik, kata si pembeli. Tapi begitu ia pergi, ia muji dirinya. Sekalipun ada emas dan permata banyak, tapi yang paling berharga ialah bibir yang berpengetahuan. Berpengetahuan akan firman Tuhan. Seperti bibir saya selalu sampaikan firman Tuhan. Dikatakan saya berbahagia. Kita semua berbahagia. Karena mulut kita, tubuh jiwa kita selalu hidup oleh firman Tuhan. Ambillah pakaian orang menanggung orang lain dan tangannya dia sebagai sandera ganti orang asing. Roti hasil tipuan sedap rasanya, tapi kemudian mulutnya penuh dengan kerikil. Rancangan terlaksana oleh pertimbangan, seperti berperanglah dengan siasat. Siapa mengumpat membuka rahasia. Sebab itu janganlah engkau bergaul dengan orang yang bocor mulut. Amin. Ini bocor mulut, mohon maaf ya, provokator ya, selalu manas-manasin ya, nambah-nambahin, memfitnah, bisa terjadi gara-gara mulut, bisa terjadi keributan. Maka Bapak Ibu sebaiknya dengar firman Tuhan, ikuti firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan, kita ikuti. Jangan bergaul karib dengan orang pencemooh, bergaul karib dengan orang fasik, bergaul karib dengan orang provokator. Jangan, kalau kita lihat sifatnya seperti itu, orang fasik, provokator, lebih bagus kita permisi, minta maaf. Nah, bilang aja kita mau berdoa, mau baca firman Tuhan. Itu jauh lebih bagus. Ayat 20. Siapa mengutuk ayah dan atau ibunya, pelitanya akan padam pada waktu gelap. Ini anak-anak ya, hormati orang tua. Jangan sampai berani sama orang, tidak boleh. Ya, sudah saya katakan, supaya hidup kita panjang di muka bumi dan hidup kita diberkati. Hormati orang tua. Ya, milik yang diperoleh dengan cepat pada mulanya, akhirnya tidak diberkati. Nah, ini makanya jangan mencepet-cepet mau cari kaya, tidak bisa. Ya, carilah Tuhan nomor 1. Matius 6:33. Carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Jangan dibalik. Banyak orang mencari kaya baru mencari Tuhan. Banyak orang bohong, cari kekayaan sudah diberkati, tidak pernah cari Tuhan, malah tambah sombong. Ya, akhirnya apa? Bangkrut, saudara. Jauh dari Tuhan, hancur, terkutuk. Dalam Yeremia 17 ayat 7, terkutuklah. Ayat yang kelima, mohon maaf. Kalau ayat 7 diberkati, orang berharap dan mengandalkan Tuhan. Tapi di ayat yang kelima, terkutuk kepada orang yang mengandalkan manusia, hatinya jauh dari Tuhan. Jauh, tapi kita mau dekat dengan Tuhan. Terus berikutnya, ya. Janganlah engkau berkata, aku akan membalas kejahatan. Nanti karena Tuhan, ia akan menyelamatkan. Amin. Jangan membalas kejahatan, jangan. Firman Tuhan katakan, tidak boleh membalas ya. Tapi senantiasa nantikan Tuhan. Tidak boleh membalas, itu ayatnya ada. Dalam Roma pasal 12 saya mau baca. Roma pasal 12, tidak boleh kejahatan dibalas dengan kejahatan ya. Roma 12 ayat 19 dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis pembalasan adalah hakku, aku yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Porsinya Tuhan. Karena masalah begini, Bapak-Bapak, manusia kan ciptaan Tuhan. Manusia antar manusia B kan ciptaan Tuhan. Maka Tuhan yang berkuasa. Jangan saudara menghakimi sendiri. Itu firman Tuhan loh ya. Kalau menurut diri kita kan kita menghakimi sendiri, lawan dia. Tidak boleh. Kalau menurut firman Tuhan, mari kita ikuti firman Tuhan supaya kita berbahagia ya. Karena di ayat 21 dikatakan, jangan kamu kalah terhadap kejahatan,
tapi kalahkan kejahatan itu dengan kebaikan. Balas dengan kebaikan. Terus di ayat 17, jangan membalas kejahatan dan kejahatan. Lakukan apa yang baik bagi semua orang. Mari, silakan orang berbuat jahat sama kita, kita balas dengan kebaikan. Jangan kita balas kejahatan, tidak boleh. Ya, orang itu berbuat kejahatan, dia risiko, dia tanggung jawab sama Tuhan. Karena sudah saya katakan, ikut Yesus, ikut Tuhan, pribadi kita harus pribadi yang mulia, pribadi yang luhur, pribadi yang berkualitas. Seolah orang lain pribadi yang lain, berarti ya sudah tanggung jawab masing-masing kok. Ikut Yesus kan pribadi-pribadi. Biar kita tampilkan kehidupan kita pribadi yang layak berkenan sama Tuhan, supaya hidup kita nanti akan mendapatkan keselamatan. Dua macam batu timbangan, ada kejian bagi Tuhan dan Raja Serong tidak baik. Sudah saya terangkan tadi, jangan akal-akalan, tapi hidup kita berserah total kepada Tuhan. Langkah orang ditentukan oleh Tuhan, tapi bagaimana manusia dapat mengerti jalan hidupnya. Amin. Tema firman Tuhan ini, mari kita berserah total kepada Tuhan, ya. Karena Tuhanlah yang menentukan arah hidup kita menuju kepada kebenaran, dan kebenaran membawa kepada kehidupan kekal surga buat selama-lamanya. Suatu jerat bagi manusia ialah kalau ia tanpa berpikir mengatakan kudus dan baru menimbang-nimbang sesudah bernasar. Raja yang bijak dapat mengenal orang yang fasik dan menggilas mereka berulang-ulang. Roh manusia adalah pelita Tuhan yang memiliki seluruh lubuk hatinya. Amin. Seluruhnya ada di dalam hadirat, ada di dalam otoritas Tuhan, dalam haknya Tuhan, ya. Kedaulatan Tuhan itu penting, ya. Oleh itu andalkan Tuhan. Kasih dan setia melindungi raja, dan dengan kasih ia menopang tahtanya. Hiasan orang muda ialah kekuatannya, dan keindahan orang tua ialah uban. Ayat 30. Bilur-bilur yang berdarah membersihkan kejahatan, dan pukulan membersihkan lubuk hati. Bilur Yesus, darah Yesus membersihkan segala dosa kita. Dan mari kita mau hari demi hari melangkahlah bersama dengan Tuhan. Seperti dalam firman Tuhan, langkah orang ditentukan oleh Tuhan. Artinya mari kita jadikan Yesus sebagai sentral dalam hidup kita. Maka Tuhanlah yang menentukan arah langkah hidup kita. Hidup kita diberkati sama Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Ku berbahagia. Amin. Haleluya. Yakin teguh. Amin. Haleluya. Yesus abadi kepunyaanku. Amin. Haleluya. Aku warisnya. Haleluya. Aku sudah ditebus. Amin. Haleluya. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh Rohul Kudus. Amin. Haleluya. Aku bernyanyi bahagia. Aku sangat bahagia di dalam Tuhan Yesus. Ku selalu memuji Yesus selamanya. Amin. Haleluya. Aku mau selalu bernyanyi memuji nama Tuhan Yesus. Haleluya. Aku sangat berbahagia di dalam Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Aku sangat berbahagia di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan.
Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati dan Tuhan Yesus bersama kita. Mari jadikan hari ini melangkahlah bersama dengan Tuhan. Maka Tuhan Yesus yang menentukan langkah hidupmu dan menuju kepada keselamatan, diberkati Tuhan. Amin. Salam damai sejahtera. Tuhan Yesus bersama kita. Amin.